Baik, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di pekan ini kita akan memperjelas tentang apa yang sudah pernah kita pelajari di tahun sebelumnya, yaitu masih tentang toharoh ataupun tentang bersuci. Tapi yang akan kita bahas di pertemuan ini ialah tentang air, ya, artinya air yang dapat digunakan untuk bersuci, seperti itu. Yang pertama yang harus kita pahami terlebih dahulu ialah bersuci. Bersuci itu artinya membersihkan diri kita, membersihkan pakaian kita, membersihkan badan kita, membersihkan tempat yang akan kita gunakan untuk beribadah. Itu bersuci. Nah, maka di sini ketika kita hendak bersuci, pasti yang pertama kali digunakan itu adalah air, ya kan? Nah, maka air di sini ya dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, bisa dilihat di modul yang pertama ialah air suci namun tidak mensucikan. Nah, apa itu air suci yang namun tidak mensucikan? Nah, bisa dilihat di modul yang sudah aku buat. Nah, air ini aslinya suci, namun tidak bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya seperti apa? Nah, seperti air kopi, kemudian air teh, air susu, dan lain sebagainya. Nah, disebabkan oleh apa? Dan bisa dilihat yang pertama itu adalah air mustakmal atau air yang telah digunakan. Nah, kenapa tadi teh tidak bisa digunakan untuk bersuci? Karena air yang tadiannya suci itu kan telah digunakan menjadi teh. Nah, berarti sudah berubah rasa dan warna dan juga baunya. Maka itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Nah, yang terpisah dari anggota badan, contohnya seperti air yang berada di bak mandi ukuran 2x2 ataupun 2 kesini 2 kesana 2 sana 2 meter, ya. Nah, kemudian orang yang berwudu tidak mengambil dengan gayung. Nah, orang yang berwudu tidak mengambil dengan gayung, tapi tangannya langsung masuk ke dalam kolam tersebut. Nah, maka air itu tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci. Tapi orang yang pertama itu boleh menggunakannya untuk bersuci. Kenapa? Karena belum digunakan. Seperti itu. Nah, syarat air mustakmal itu ada dua, ya. Syarat air mustakmal itu ada dua. Yang pertama, volume air itu kurang dari 2 kulah. 2 kulah itu apa sih? Nah, 2 kulah itu diameternya semuanya itu sepakat dari dalam 4 mazhab, gitu kan. Nah, minimal itu 50 cm. Tinggi 50 cm, lebar 50 cm, panjang 50 cm. Nah, semuanya serba 50 cm itu minimal. Nah, maksimalnya itu bebas, ya, terserah mau 5 meter, mau 10 meter, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ialah air yang sudah digunakan dari bersuci yang wajib, seperti menghilangkan hadas. Air yang sudah digunakan dari bersuci yang wajib seperti menghilangkan hadas, artinya air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas itu tidak boleh dipakai lagi untuk bersuci. Nah, misalnya ada keran, kemudian di bawahnya itu ada ember, kita wudhu, pasti kan airnya turun bekas kita pakai untuk berwudhu. Maka air yang ada di ember itu tidak boleh dipakai untuk berwudhu lagi ataupun untuk mandi. Kenapa? Karena air tersebut sudah dipakai untuk bersuci. Nah, kemudian selanjutnya ialah air mutabayyar ataupun air yang berubah. Nah, air yang mengalami perubahan ini memiliki beberapa sifat. Nah, yang pertama itu ialah warnanya. Kalau warnanya sudah bukannya bening ataupun jernih, maka air tersebut tidak boleh digunakan untuk bersuci. Kemudian baunya. Nah, teman-teman juga pasti bisa mencium air yang biasa itu ketika kita cium baunya seperti apa. Nah, seperti itu. Maka air yang tidak memiliki
bau ataupun memiliki warna yang memang sudah khasnya seperti itu ataupun warna bening, itu boleh digunakan. Tapi kalau seandainya tidak, maka tidak boleh ya. Nah, kemudian yang kedua ialah air suci namun mensucikan. Nah, air suci namun mensucikan ini seperti apa sih? Nah, itu ada apa macam-macamnya, itu ada 6, ada 7. Yang pertama air hujan, air laut, air telaga atau danau, air sungai, mata air, kemudian air salju, dan yang terakhir ialah air sumur. Ya, ada 7. Maka kalau seandainya kalian nemu air selain dari 7 macam ini, maka air tersebut tidak boleh digunakan untuk bersuci. Nah, kemudian macam-macam air yang dapat mensucikan, yang pertama ialah air najis. Nah, air najis ini adalah air yang sudah terkena najis ketika volume volume tempat air ataupun wadah air tersebut kurang dari 2 kula. Nah, 2 kula tadi yang udah aku jelaskan semuanya serba 50 cm ataupun setengah meter, itu minimal ya. Maksimalnya terserah mau berapapun. Nah, maka kalau seandainya air tersebut kurang dari 2 kula, maka itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Air tersebut sudah menjadi najis. Seperti itu. Nah, itu bisa dilihat ya, untuk ukurannya semuanya bentuknya itu harus persegi ataupun segi 4. Ke sini 50, 50, 50, ke bawahnya juga 50. Itu minimal. Nah, kan ada juga yang 60, 60 gitu. Maka di sini kita ambil yang minimalnya aja. Kalau bak gimana? Nah, bak itu kurang kan dari dari 50 cm untuk tinggi, maka bak tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci. Dan yang terakhir adalah air musyammas. Air musyammas ini adalah air yang berada di satu wadah, misalnya di ember, kemudian air tersebut terkena sengatan sinar matahari. Nah, siangnya ketika kita ingin melaksanakan sholat zuhur, kita mau berwudu dan memakai air tersebut. Nah, maka air tersebut itu sudah tidak bisa mensucikan terhadap kotoran yang menempel di badan kita. Seperti itu. Nah, baik teman-teman, itu saja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi ketika di pertemuan yang akan datang. Sebelumnya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.